namanya komentar di beberapa Forsa Banyumas ini perlu ditiru oleh daerah-daerah. Apa kelebihannya? Agamawan muda Forsa Banyumas ini selalu ada di garda depan terkait dengan isu-isu keagamaan, terkait dengan kerukunan umat beragama. Sehingga dengan kehadiran buku ini sangat pas di momen atau di tengah situasi kondisi bangsa Indonesia yang sangat membutuhkan inspirasi-inspirasi baru atau literasi-literasi baru atau edukasi-edukasi baru terkait dengan kerukunan umat beragama. Dan saya selaku pribadi sekali lagi mengucapkan selamat untuk teman-teman Forsa yang mampu menghasilkan karyanya merawat kebinekaan dari bawah, dan saya mohon kepada teman-teman Forsa untuk kedepannya menghasilkan karya-karya jilid yang kedua, ketiga, keempat, sehingga bisa dibaca oleh generasi-generasi muda dan bisa dibaca oleh seluruh umat beragama Indonesia. Itulah tujuan kita bersama, bahwa merawat kebinekaan dari bawah itu sangat penting sekali. Terima kasih dan selamat berdiskusi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Musmalim yang telah memberikan waktu untuk memberikan sambutan. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu Rahayu, Wai Dong Tek Tien. Selamat malam. Waktu saya kembalikan. Forsa masih di mute itu. Bentar, Pak. Kemudian ada Ferry, dan teman-teman yang sudah bisa sebutkan semuanya. Dan kita perlu menyapa juga dari yang ikut secara daring atau di Zoom. Ya, selamat malam, selamat datang forum ini. Mungkin saya perlu ditayangkan mas dalam materi saya, jadi nanti saya jelaskan. Share screen boleh. Nah, persoalan keragaman kebinekaan kalau dalam konteks Banyumas saya kira banyak ayam begitu ya. Atau pada grassroots, pada wilayah akar rumput itu dianggap aman. Ya, asumsi ini dibangun atau dikonstruk oleh Banyumas yang punya latar belakang masyarakatnya itu Cablaka misalnya atau Blaka Suta atau memiliki akar budaya yang kuat. Nah, namun pada kenyataannya masih ada riak-riak basah, dan ini saya kira para aktivis Forsa harus
cermat ya di dalam memperhatikan ya konkretnya misalnya persoalan rumah ibadah sampai hari ini ya, masih debatable dan seterusnya. Termasuk yang terbaru adalah hayat kepercayaan. Oke, saya mulai dari narasi tadi, lalu bagaimana Forza hadir. Ya. Forza itu apa? Forza itu adalah komunitas ya. Saya katakan komunitas atau perkumpulan agamawan ataupun ya. Sebenarnya kalau agamawan terlalu elitis ya. Karena nanti ada sudra dan seterusnya. Ya para aktif lah ya, para aktivis sosial yang punya keminatan terhadap isu pluralisme. Yang kemudian konsen pada isu. Nah, kemudian visi yang ingin dibangun adalah merawat persaudaraan keluarga agama, khususnya di Kabupaten Banyumas. Kemudian motonya meneguhkan kebinekaan menjaga NKRI. Dan kata Mas Slamet itu perlu disampaikan, itu dideklarasikan kapan begitu. Begitu ya Mas Slamet ya. Tanggal 2 Juni Mas Slamet, saya masih ingat 2017 di Sumbang, Kecamatan Sumbang. Waktu itu dihadiri oleh Ibu Nyai Hajah Sinta Nuria Wahid. Kemudian Mas Aji, ada sesuatu? Forza pada perkembangannya itu kemudian bahasanya berlibat. Kalau dulu alumni Interfight itu ya mungkin belum pada kenal, belum pada tahu, kemudian berubah menjadi berubah wajah, ya berubah wajah. Ini nggak bisa next. Nextnya dari sini aja, ini mati juga. Baik, saya teruskan ya. Saya masih apa sambil aja. Nah, lain kalau FKUB saya kira itu lebih senior ya, tapi dia di bawah pemerintah. Kalau Forza itu lebih kepada komunitas. Ini sekaligus keynote speaker, sekaligus perkenalan ini ya, barangkali teman-teman ada yang belum paham. Memformat menjadi atau memposisikan pada wilayah tiga program ya, yang utama. Yang pertama adalah edukasi, kemudian literasi, dan yang ketiga adalah kemanusiaan. Nah, tentu fokusnya juga pada isu pluralisme. Nah, edukasi yang dimaksud misalnya teman-teman ini beberapa di sekolah Minggon, kemudian ada youth camp dan seterusnya. Ini adalah saya kira generasi yang perlu dirawat kebinekaannya untuk memberikan antitesa terhadap ya, isu-isu sekarang ya, radikalisme, ekstremisme, terorisme dan seterusnya. Saya kira kita perlu membangun narasi antitesa terhadap mereka. Kalau mereka bebas berselancar dengan dalam tanda petik ekstremismenya, lalu kita yang dalam tanda petik waras ya saya kira perlu menarasikan itu agar paling tidak kita membuat satu narasi yang orang itu lalu kemudian berpikirnya subversi gitu ya. Ada wilayah atau ada komunitas atau ada sekumpulan teman-teman muda yang memang punya semangat yang sama untuk menarasikan keragaman. Nah, kemudian lain daripada itu ada literasi. Nah, malam hari ini literasi yang dimaksud adalah punya karya. Nah, karya yang dimaksud adalah buku, dan malam hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama membedah. Jadi nanti teman-teman yang di Zoom, yang dihadir di sini, boleh kemudian menanyakan apa yang
ada di buku itu dan bagaimana proses dan seterusnya. Lalu core intinya apa yang disampaikan dari buku itu. Dan nanti Pak Dr. Haryadi mungkin bisa juga memberikan masukan ya, juga memberikan diskus bagi forum ini. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini kalau mahasiswa itu bakti sosial ya, Mbak ya. Ya intinya di wilayah sosial ya, kemanusiaan. Baik itu lingkungan hidup, ya, ada tanam pohon, ada pandu sembako dan sebagainya. Saya kira itu sudah dilakukan setiap tahun sejak mulai berdiri. Oke, next. Kemudian yang berikutnya adalah program. Nah, program ini tadi sudah sedikit saya sampaikan. Intinya mulai tahun 2020 itu punya program namanya Forsa Menulis. Nah, salah satu hasilnya adalah yang kita diskusikan pada malam hari. Termasuk nanti ada partisipasi, kita juga berjejaring dengan UIN Yogyakarta, ya, yaitu di Dialog Center. Kemudian dengan beberapa teman di Bandung, misalnya ada komunitas Mas Alfian yang di Bandung, Mas Alfian, Jakarta Roof. Semangatnya hampir sama. Oke Mas, next Mas. Nah, berikutnya ini sebenarnya penting ini saya sampaikan di layar, cuman nggak nyala ya Mas? Ada ya. Nah, ini Koh Budi, kemudian Mas Slamet, persebaran umat beragama di Banyumas itu luar biasa. Islam itu sampai 98, saya ngambilnya dari 2020 ya. Islam itu sampai 98%. Yang lainnya ada Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat kepercayaan dan lain sebagainya. Celakanya dalam tanda petik di BPS itu tidak disebutkan itu berapa persen atau berapa jiwanya. Yang ada itu 345 sisanya. Loh, sisanya ini mau dibunyikan apa? Kok ada diktum agama begitu dibunyikan sisanya begitu. Apalagi penghayat ini. Jadi luar biasa. Jadi ini juga kritik ya untuk pemerintah dalam hal ini. Mestinya juga sudah di alam keterbukaan ini menyampaikan dong ya persebaran agama umat beragama gitu. Nah, tidak ada itu di BPS itu enggak ada. Jadi mungkin bisa jadi copy paste ini. Ya saya nggak mau bersudon lebih panjang. Intinya tidak ada Konghucu dan penghayat kepercayaan. Penghayat kan bukan agama misalnya. Nah ini debatnya belum nanti. Nah, itu kan dibawa di kelas, bukan dibawa kemenak. Nanti kepanjangan diskusinya. Intinya yang ini saya sampaikan pada malam hari ini adalah teman-teman di Zoom maupun di Semesta bahwa ini adalah keprihatinan kita bersama. Mestinya ya sebagai negara yang demokratis, negara yang mengedepankan nilai-nilai keadaban ya saya kira perlu. Misalnya semuanya itu berbasis data dan sebagainya. Oke, terus yang terakhir ya saya kira lanjut dulu Mas. Nah ini analisisnya. Yang pertama adalah ada narasi keragaman, kemudian saya katakan Forsa itu ya pemula begitu ya. Kemudian ada keragaman yang tadi awal saya sampaikan bahwa ada belaka suta. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana lalu Forsa mengambil inisiasi sebagai gerakan sosial baru. Nanti jadi mungkin lebih tajam ini. Jadi sebagai gerakan sosial baru dalam isu pluralisme, ya konteksnya Banyumas saya kira ya. Meskipun tadi awal saya menyampaikan prolog bahwa Banyumas itu ya aman-aman saja begitu. Tapi kita buktikan apakah benar begitu. Nah, oke, kemudian yang terakhir ada digital. Nah, ini saya kira sekarang semuanya berbasis digital ya. Ya, Forsa baru punya Instagram ya Mas ya. Mungkin ke depan harus punya YouTube ini ya. Begitu. Jangan YouTube pribadi gitu. Biar rekeningnya jelas gitu. Oke, terakhir ada lagi Mas, lanjut. Jangan kelamaan nih, nanti saya kayak pembicara jadi ini. Sudah 15 menit lebih. Merawat keragaman ya. Yang pertama intelektualisasi. Ya, jadi ya meskipun komunitas tapi tetap dong saya kira perlu intelektualisasi dilakukan. Kemudian yang kedua ada
apa ini kecil? Ya, media. Kemudian ada literasi, edukasi dan apa namanya sindikasi budaya. Oke, lagi lanjut. Ya, terima kasih. Berarti sudah. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Intinya yang saya sampaikan, saya mengajak kepada teman-teman. Saya menganggap bahwa Forsa itu adalah gerakan sosial baru. Nggak tahu baru 2021 atau baru terlambat juga saya tidak tahu. Tetapi bahwa Banyumas dalam konteks pluralitas butuh kehadiran kita untuk bersama-sama jaga uri-uri dan seterusnya keanekaragaman atau keragaman yang ada di Banyumas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas keynote speaker dari Bapak Musmualim MPD. Acara selanjutnya yaitu Sekapur Sirih dari dua kontributor penulis pada buku Merawat Kebinekaan dari Bawah, yaitu kepada Mas Ferry Mahulete dari Pendeta Muda dan Mas Alfian Ihsan dari Forsa. Untuk Mas Ferry dan Mas Alfian, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Forsa Sahabat Musmualim dan pemuda buku sekaligus pengamat sosiolog bidang keagamaan Dr. Haryadi dan kawan-kawan hadirin yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Oke, jadi sebenarnya buku ini ditulis oleh sekitar 20 orang ya. Karena ini pembawa acara juga kan termasuk salah satu penulis ya. Yang sebelah kiri saya juga salah satu penulisnya juga. Artinya kita berdua ini agak ngambil panggung yang lebih banyak daripada teman-teman penulis lainnya kan gitu. Karena toh kalau mau didatangkan semua itu nanti nggak muat panggungnya gitu. Oke. Jadi sedikit aja sih yang saya mau sampaikan bahwa dalam tulisan saya itu, ini saya sengaja nggak bikin PowerPoint karena cukup Ketua Forsa saja yang bikin PowerPoint gitu. Nanti kalau teman-teman hadirin penasaran dengan apa yang saya tulis, bisa pesan ke sini. Gitu Pak Musmualim. Jadi saya menulis mengenai tentang melacak akar kata radikal kan gitu, bahwa selama ini keresahan saya adalah ya salah satu kata yang sering dimaknai atau yang sering mendapatkan kesalahan makna khususnya hari ini dalam konteks sosial politik gitu kan, itu adalah kata radikal. Meskipun ada beberapa kata lain misalnya liberal gitu kan, itu kan mengalami perubahan makna yang sangat ekstrim sekali gitu. Jadi bicara kata radikal sendiri itu kan, kalau mungkin teman-teman nanti kalau kata radikal nanti diikuti dengan kata lain, misal apa Islam radikal gitu, itu kan persepsinya bisa jadi negatif hari ini kan gitu. Lalu kan kalau teman-teman yang sedang belajar kimia ngomong ini adalah sebuah senyawa radikal bebas gitu, nah itu kan kalimat yang berkonotasi positif kan gitu. Jadi apa sih sebenarnya kata radikal itu? Karena kata radikal kalau berasal dari kata Latin yang itu radix, jadi radix yang artinya akar. Bahwa radikal itu artinya kita membicarakan sesuatu atau berpikir tentang sesuatu yang itu secara basic atau fundamental. Maka berpikir radikal misalnya itu adalah kita memikirkan suatu hal yang apa ya? Saya jadi grogi. Ya. Yang itu membicarakan tentang hal-hal yang fundamental, hal-hal yang paling basic dari suatu hal tersebut gitu. Nah, kata radikal ini pertama kali digunakan itu kan pada, kalau nggak salah di tulisan saya itu,
pada gerakan politik di Inggris. Jadi gerakan-gerakan radikal itu berupaya untuk mencari makna, mencari akar dari sebuah permasalahan agar kemudian ditemukan solusinya. Jadi kalau ada sebuah masalah ketimpangan misal, lagi belajar sosiologi ya, di bawah asuhan, maka saya bicara soal ketimpangan. Gitu. Jadi kalau bicara soal ketimpangan pada era industrialisasi di Inggris, kemudian ada sebagian kawan-kawan yang didorong oleh keprihatinan gitu kan, mengenai penindasan, lalu bagaimana pengupahan buruh yang tidak adil gitu. Lalu mereka berpikir secara radikal, memikirkan tentang akar-akar permasalahan atau apa sebenarnya yang menyebabkan ketidakadilan ini terjadi kan gitu. Lalu lanjut juga pada gerakan pan-islamisme misalnya Jamaluddin Al-Afghani ketika Jamaluddin Al-Afghani di Mesir ingin mengusahakan sebuah perubahan, itu teman-teman Islam lainnya pun yang tidak sepakat dengan dia mengatakan bahwa ya dia ini radikal gitu. Jadi lanjut lagi pas ini perjuangan kemerdekaan kita misalnya. Kalau anak-anak muda tidak radikal gitu, Soekarno dan kawan-kawan tidak berpikiran radikal, maka mungkin kita merdekanya bukan 17 Agustus 1945 gitu, tapi tahun-tahun yang lebih muda seperti itu. Maka perubahan atau berlaku radikal dan berpikir radikal itu adalah penting bagi kita untuk mencari atau menemukan what's the real gitu kan, apa yang sebenarnya, apa yang nyatanya gitu, apa yang tersembunyi di balik kasunyatan ini gitu. Jangan-jangan apa yang kita lihat di mata kita itu bukanlah kenyataan yang sebenarnya, maka kita harus menyelidiki dan berpikir secara lebih radikal akar-akarnya agar kita bisa mengetahui suatu hal tersebut gitu. Ya nanti jangan lama-lama, nanti biar porsinya lebih banyak. Ini saya juga sebenarnya target 5 menit, tapi kayaknya udah 10 menit ya. Oke, lanjut. Sebelah saya ada pendeta muda, Mas Ferry, sarjana teologi di UPN. Monggo Mas Ferry, silakan. Ya, terima kasih waktunya dari Mas Alfian. Shalom semuanya ya. Jadi pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk menulis tentang apa yang menjadi refleksi teologi di iman kami di Kristen, terutama mengenai kasih. Kasih itu adalah bahasa yang tidak mengenal agama. Artinya bisa diterima oleh semua umat manusia, apapun itu agama, suku, dari golongan apa, mereka bisa menerima yang namanya kasih. Bahasa cinta lah ibaratnya. Jadi yang dalam tulisan saya coba merefleksikan bagaimana pengalaman iman kami dalam teologi kami, yaitu mengenai hukum kasih. Hal ini sudah tertulis dari hukum Taurat Musa, yang mana ada pembagian-pembagian di dalam 10 hukum Taurat itu, tapi poin utamanya adalah berbicara tentang kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Penting bagi setiap kita, apapun agama kita, apapun golongan kita, untuk memperhatikan mengenai kasih ini, mengenai cinta ini. Karena kita harus mengasihi sesama kita, sama seperti kecintaan kita kepada Tuhan kita, kecintaan kita kepada pencipta kita itu sendiri. Saya tidak, bukan berarti ketika saya ngomongin cinta kepada pencipta dan cinta kepada sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan berarti saya coba untuk membagi-bagikan atau memberikan satu statement harus seimbang 50-50, bukan seperti itu. Tetapi harus kita mengerti dan harus kita sadari ada porsi-porsi masing-masing. Kalau kecintaan kita kepada Tuhan, kecintaan kita kepada pencipta kita, ibadah kita itu harus menjadi everything. Bisa saya simpulkan bahwa God is everything. Tetapi ketika kita mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi saudara kita, kita bisa katakan family is number one. Relasi itu penting, persahabatan, persaudaraan itu penting.
Sehingga ketika kita melihat sesama kita, kita bisa melihatnya dengan cinta kasih. Tanpa membedakan dari mana mereka berasal, tapi yang kita harus sadari adalah mengasihi mereka. Simbolisasi yang saya bagikan adalah seperti salib. Salib bukan hanya berbicara tentang simbol kematian Isa Al-Masih, tapi juga menunjukkan adanya kasih, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sudah sewajarnya kita sebagai umat, sudah sewajarnya kita sebagai manusia mengasihi sesama kita. Dari mana mereka berasal, dari suku apa, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita mengasihi mereka. Karena bahasa kasih, itulah yang dapat dikenal oleh semua orang. Itu garis besar tulisan saya seperti itu. Karena saya rindu untuk ya kita saling mengasihi, tidak melihat dari mana kita berasal. Mungkin seperti itu saja. Saya silakan pada moderator. Baik, terima kasih banyak ya Mas Ferry sama Mas Alfian atas sekapur sirinya mengenai kontributor dari buku Merawat Kebinekaan dari Bawah. Acara selanjutnya itu menginjak pada acara inti adalah bedah buku dari kepada Bapak Dr. Haryadi dari jurusan Sosiologi Unsur yang akan lebih lanjut dijalankan oleh moderator yaitu Mas Alfian. Kepada Mas Alfian saya persilahkan dan saya MC, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wahyu sudah menyerahkan mic pada saya. Belum? Oh, Mas Ferry di atas saja. Oh ya. Mas Ferry suruh di atas saja katanya. Nanti Mas Haryati biar di tengah. Selamat datang Mas Haryati. Semoga bisa fokus ya Mas ya, karena ini jamnya bertepatan dengan pertandingannya MU soalnya. Jadi pas saya mengundang Mas Haryati itu, pertanyaannya adalah, sebentar, saya melihat jadwal pertandingan MU dulu. Pas apa enggak ini? Jangan tabrakan ini. Ternyata benar ya, 18.30 itu. Everton. Oke. Menginjak acara inti kita akan mengadakan bedah buku terkait merawat kebinekaan dari bawah. Mungkin ya tadi sudah dijelaskan sedikit ya bahwa buku ini merupakan hasil tulisan teman-teman peserta Forsa Interfaith Camp tahun 2020 yang bukunya terbit tahun 2021. Jadi perlu waktu 1 tahun gitu untuk melakukan sebuah penerbitan buku. Luar biasa. Mungkin sudah dibaca semua belum Mas? Sekilas ya. Tulisan saya gimana Mas? Ini takutnya dikoreksi coret-coret nanti itu dibahas di kelas gitu kan. Oke. Langsung saja untuk menguruskan waktu, monggo saya persilakan kepada Mas Haryati. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk semuanya. Yang pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Forsa yang berkenan mengundang saya untuk acara ini ya. Semoga ini bukan yang pertama sekaligus yang terakhir ya, berdiskusi dengan teman-teman Forsa yang teman-teman yang kira-kira umurannya sama dengan saya, kira-kira seperti itu. Masih seumuran dengan saya, kurang lebih. Paling tidak secara semangat. Baik, kehadiran Forsa saya kira sangat penting ya, karena kalau kita berdiskusi, berbincang tentang kerukunan antar umat beragama, itu biasanya bayangan kita itu kumpulannya orang-orang tua ya.
kumpulannya kiai, pendeta, ya, romo-romo gitu ya. Pendeta-pendeta yang tua, Mbak. Ini kan masyarakat muda itu. Masih sumber dengan saya itu ya. Jadi kita pandang kita ya kumpulan orang-orang tua lah kira-kira seperti itu ya. Yang sudah sepuh-sepuh itu ya. Dan itu diskusinya ya di antara mereka saja gitu. Tidak melibatkan masyarakat luas. Tapi dengan adanya Forza ini kemudian ya pandangan kita jadi berubah ya. Kita kemudian lihatnya bahwa ternyata dialog antar umat beragama itu juga melibatkan bukan hanya kalangan masyarakat yang muda-muda ya, seperti ada di sini itu juga, tapi juga masyarakat bawah. Dan memang ini yang sebetulnya adanya Forza ini untuk hadir untuk menjawab semacam sebenarnya kritik yang selama ini dijalankan, selama ini dilancarkan kepada forum-forum kerukunan umat antar beragama di yang tepat yang rata-rata hanya melibatkan kalangan elit saja. Nah, upaya adanya Forza ini adalah upaya untuk agar ini lebih membumi gitu ya, lebih membumi dan lebih mudah gitu ya. Jadi tampilan kerukunan antar umat beragama itu tampilan jadi tampilan lebih mudah gitu dan memang melibatkan generasi muda. Ini satu hal yang perlu diapresiasi ya, meskipun memang langkah-langkah selanjutnya memang perlu kita tunggu dari Forza ini. Jadi tidak sebatas pada dialog-dialog sama generasi muda, tapi juga dialog-dialog itu terjadi di tingkatan paling bawah, di tingkatan akar rumput. Nah, itu yang sangat diperlukan. Meskipun memang Banyumas ini dapat dianggap daerah yang lebih lebih toleran ya, dan saya yakin memang dari berbagai indikator kita dapat anggap Banyumas ini daerah yang toleran ya. Satu catatan yang dulu pernah saya sampaikan dalam sebuah diskusi beberapa bulan lalu di Mei, sekitar bulan Mei, terima kasih, bahwa di Banyumas ini ketika dulu tahun 98 terjadi reformasi, di sejumlah daerah itu kan ada banyak kerusuhan-kerusuhan sosial yang melibatkan umat beragama gitu ya. Bahkan tidak jauh-jauh demonya di Kebumen terjadi kerusuhan dan penjarahan tokoh-tokoh milik saudara-saudara kita, dan juga di beberapa tempat lain juga terjadi hal semacam. Tapi di Banyumas tidak terjadi. Gitu ya. Jadi ini suatu hal yang menarik ya. Padahal kalau dari segi tingkat keragaman ya, memang ini Banyumas ini tingkat jumlah masyarakat yang non Muslim itu juga cukup signifikan. Ya. Yang kurang lebih sama dengan Kebumen dan daerah lain. Tapi mengapa di sini tidak terjadi kerusuhan itu? Ya. Memang ada faktor antisipasi yang baik dari adanya kerusuhan itu ya. Saya berikan catatan misalnya bagaimana upaya dari teman-teman aktivis mahasiswa untuk mencegah agar tidak merembet ya, meskipun panas situasinya, tapi tidak merembet sampai dengan daerah pertokoan di sekitar Purwokerto ya. Jadi situasi yang panas itu hanya berpusat di sekitar Unsut saja ya, yang waktu itu menjadi semacam pusat gerakan mahasiswa pendukung reformasi ya. Yang menariknya pada waktu itu ya gerakan ini juga didukung oleh kampus ya. Jadi satu hal yang mungkin gambaran yang berbeda daripada beberapa tahun terakhir ini. Jadi satu hal yang unik bahwa gerakan itu didukung oleh kampus, bahkan almarhum Profesor Rubianto yang baru beberapa saat lalu meninggalkan kita semua itu juga ikut langsung dalam aksi tersebut. Nah ini satu indikator pertama. Kemudian yang indikator lainnya adalah kelompok-kelompok yang ekstrim ya di Banyumas itu ya berdekatan hampir tidak ada gitu ya. Seperti FPI ya. Ketika di Dahlan FPI itu berdiri di Banyumas tidak ya. Sempat ada hadir di Banyumas, tapi kemudian istilahnya mati suri ya, baru muncul sedikit ya, baru beberapa saat muncul kemudian langsung hilang itu FPI itu. Nah ini satu hal yang menarik ya, bahkan ketika sampai sekarang di Cilacap kan masih ada FPI itu. Di Banyumas tidak pernah ada jejaknya, hanya saja mungkin hanya tercium bau-baunya saja FPI itu ya. Dan itu sebenarnya lebih bukan sesuatu yang faktor penyebabnya bukan tidak seperti itu, hanya persoalan internal saja sebetulnya, persoalan internal kelompok saja. Jadi tidak sampai menjadi suatu hal yang mengemuka di masyarakat.
Dan banyak lagi hal yang lain kita menganggap bahwa Banyumas ini daerah yang katakanlah minim konflik antar umat beragama. Namun bukan berarti seperti tadi dikatakan oleh Gus Mualim, ya, sebagai Ketua Forsa, bukan berarti kemudian kehadiran FKUP dan juga forum-forum seperti Forsa bukan berarti tidak penting. Menurut saya tetap penting karena Forsa ini paling tidak bisa memberikan apa ya? Memberikan semacam model, ya, memberikan semacam model bahwa sangat mungkin terciptanya daerah seperti di daerah yang tidak memberikan ruang bagi adanya konflik antar umat beragama yang memang harus kita pertahankan betul ya. Nah, saya kira bukannya Forsa penopangnya, atuannya Forsa bukan hanya FKUP, tapi juga misalnya ya dari Ngedudukan di Banyumas yang juga aktif dalam membangun semangat keberagaman. Jadi saya kira adanya Forsa itu semakin. Mungkin juga nanti Forsa karena juga terdiri banyak intelektual muda, barangkali ini juga bisa mungkin kita sama dengan perguruan tinggi bisa riset ya tentang bagaimana ini bisa menjadi model ya, bagaimana keragaman sosial budaya, adanya toleransi antar umat beragama menjadi model bagi umat-umat beragama lainnya di kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, jadi itu pentingnya itu Forsa itu. Jadi model ya. Jadi kalau biasanya selama ini yang menjadikan model bagi sesuatu itu dari kota-kota besar, ini dari kota kecil ya seperti atau wilayah kabupaten ya seperti Banyumas. Itu dari segi pandangan saya umum tentang keberadaan Forsa ini. Nah, saya kira adanya buku ini penting. Yang pertama adalah dia tentunya adanya buku ini kemudian memberikan kesempatan bagi teman-teman Forsa untuk menuangkan bakat menulisnya. Jadi ini menjadi wahana bagi teman-teman Forsa untuk meningkatkan literasi media. Karena literasi media ini memang saya kira menjadi satu kunci yang penting untuk menghadapi atau mengcounter munculnya pandangan-pandangan yang ekstrim yang banyak muncul di media. Dalam diskusi hari kemarin mungkin sahabat Alfian juga ikut ya, itu ternyata penting sekali bagi kita ya untuk menciptakan narasi tandingan terhadap munculnya pandangan-pandangan sifatnya ekstrim di media, terutama di media sosial. Nah, nanti mungkin bisa melangkah lebih lanjut ya. Jadi nanti kalau ini literasi media dalam konteks cetak, mungkin literasi media dalam konteks yang sifatnya digital itu. Jadi Forsa bisa menjadikan pandangan-pandangan yang tidak ekstrim ya, yang paling moderat ya. Saya memang agak menghindari penggunaan kata radikal karena tadi sudah ditulis oleh sahabat Alfian sendiri, sebetulnya penggunaan istilah radikal memang kurang tepat ya, terlalu umum sebetulnya itu. Bahwasanya pandangan ekstrim ini adalah bagian dari radikalisme, memang iya. Jadi orang yang memiliki pandangan ekstrim itu biasanya orang-orang yang mengalami proses radikalisasi. Ya. Tetapi ekstremisme bukan satu-satunya bentuk dari radikalisme gitu ya. Radikalisme dalam hal tertentu kadang-kadang radikalisme itu diperlukan seperti yang disinggung dalam buku ini juga saya sampaikan pada diskusi kemarin bersama dengan Isnu Cilacap bahwa dalam situasi kebuntuan zaman itu kadang-kadang perlu pandangan-pandangan sifatnya radikal ya. Para tokoh-tokoh agama kita itu ya banyak yang sifatnya radikal itu ya. Yesus Kristus itu juga radikal dalam situasi pada masa itu ya, karena merubah situasi masyarakat. Ya. Muhammad juga begitu radikal. Kemudian Sang Buddha juga radikal juga karena kemudian Sang Buddha merubah situasi masyarakat yang tadinya saat mengalami diskriminasi akibat adanya strata-strata sosial itu menjadi lebih egaliter. Dan banyak lagi contoh-contoh di zaman ini ya, bahkan seperti Soekarno, Hatta itu juga radikal itu ya. Soekarno, Hatta radikal dan pemuda-pemuda lainnya seperti Soekarni dan lain-lain itu juga radikal juga. Jadi pandangan-pandangan radikal itu diperlukan dalam situasi yang buntu di sebuah zaman. Karena arti radikal ya tadi mencari penyelesaian dari akar masalah gitu ya. Jadi ketika akar masalahnya adalah kolonialisme ya penyelesaiannya merdeka gitu ya. Seperti dikatakan oleh para pendiri bangsa kita. Ketika yang membuat bangsa Indonesia itu terpuruk adalah karena dijajah ya solusinya ya anti penjajahan, merdeka seperti itu. Jadi radikal karena radikal.
kemudian adanya gerakan non-blok itu juga radikal yang disponsor oleh Indonesia di kepemimpinan Bung Karno, itu juga radikal karena tidak mau terjebak pada blok barat maupun blok timur. Jadi itu ya pengertian radikal seperti itu. Jadi betul tadi saya membaca berapa tulisan di sini yang kira-kira menyatakan hal tersebut bahwa radikalisme memang bisa sifatnya progresif ya, mendorong pada kemajuan, tapi bisa juga regresif, mundur gitu ya. Nah, yang mundur inilah yang sifatnya ekstrim ini, ekstrim. Ya. Jadi makanya kalau dalam konteks kajian-kajian terorisme itu para pakar itu tidak lagi menggunakan istilah radikalisme, tapi ekstremisme, terutama ekstremisme kekerasan. Violent extremism itu yang dipakai oleh para pakar kajian terorisme, bukan lagi radikalisme. Nah, kemudian saya lihat itu beberapa tulisan di buku ini sudah menggambarkan dengan baik apa yang disebut sebagai pandangan-pandangan yang sifatnya toleran itu seperti apa, dan memang salah satu obat pasar tanding bagi pandangan-pandangan yang sifatnya ekstrim adalah pandangan-pandangan yang sifatnya toleran, ya, moderat. Ya. Karena memang kita tidak bisa mengkiri fakta, kita itu tidak hidup pada masa lalu. Kita itu hidup di masa ketika masyarakat itu sudah sangat beragam. Dan di agama, budaya, dan seterusnya. Sehingga menurut saya bahkan tidak cukup dengan istilah pluralisme. Ya. Kadang-kadang orang, sudah pluralis. Ini sebenarnya tidak cukup pluralisme. Pluralisme itu kan ini ya, mengakui bahwa kita itu hidup di masyarakat yang beragam. Oke, tapi berhenti pada tahap itu saja. Tapi barangkali kita juga bisa melangkah lebih lanjut, yaitu multikulturalisme. Kita bukan hanya mengakui, tapi merayakan ada perbedaan tadi, bahkan saling belajar. Tanpa kemudian mengarah pada hal-hal yang sering dituduhkan orang bahwa pluralisme akan mengarah pada sinkretisme. Itu saya kira jauh sekali. Sinkretisme itu jauh sekali dari pluralisme, dari multikulturalisme. Karena multikulturalisme itu ya tetap mempertahankan perbedaan itu, tapi juga saling belajar antara satu dengan lainnya. Gitu. Nah itu yang semangat dihidupkan. Jadi ini nanti tadi mungkin dalam penerbitan berikutnya, dalam kajian berikutnya, mungkin bagaimana caranya agar ini pemahamannya meningkat, bukan hanya pluralisme, tapi juga multikulturalisme. Yang sebetulnya saya lihat juga sudah saya kira juga sudah dalam praktek itu sudah dilakukan sebetulnya pada multikulturalisme itu ya. Dan sebenarnya praktek multikultur sudah hidup di masyarakat kita. Bagaimana ketika masyarakat mayoritas itu sedang merayakan ada misalnya Idul Fitri ya, dari semua agama ya ikut merayakannya gitu ya. Di tempat saya, di kampung saya itu dari dulu itu ketika ada Idul Fitri ya, semua warga dilibatkan, diajak terlibat ya. Bahkan ketika Idul Adha sekalipun itu daging yang disembelih itu ya dibagikan pada semua warga tanpa melihat agamanya apa gitu ya. Dan itu menurut saya itu satu hal yang baik dan perlu diteruskan. Jadi alhamdulillah sampai dengan sekarang itu warga kami ya, karena saya juga salah satu pengurus RT itu ya masih memegang itu. Jadi tidak ada pandangan-pandangan atau pendapat yang aneh-aneh gitu, yang ekstrim dalam bicara soal itu kok ada non-muslim tinggal di sekitar kita, seperti nggak ada pandangan seperti itu. Dan itu saya kira mungkin Banyumas itu ya merupakan contoh dari itu ya. Jadi mungkin saya boleh bisa mengatakan bahwa RT saya itu miniatur di Banyumas yang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selain itu ya, buku ini juga bukan hanya dia itu memelihara dan sekaligus memberi kesempatan bagi perkembangan literasi media dari teman-teman Buta, juga saya kira ada banyak hal yang menarik yang dapat kita jadikan pelajaran. Jadi kalau banyak sekali tadi, makanya kalau kita ingin mengembangkan semakin mengembangkan multikultural, ya harus baca buku ini ya, karena banyak contoh menarik dari berbagai agama tentang praktek-praktek keberagaman mereka yang saya kira perlu hanya punya sifat universal kalau kira-kira seperti itu. Kemudian jadi menurut saya buku ini memang punya banyak hal yang positif ya, bukannya dia memberikan kesempatan menulis, tapi juga tadi memberikan contoh-contoh praktek-praktek keberagamaan yang sangat baik, yang sifatnya universal, yang saya kira bisa kita belajar dari situ ya. Tanpa kemudian tadi terjebak pada tuduhan bahwa ini akan mengarah pada sinkretisme.
Tapi kalaupun ada sinkretis, saya kira juga masalah juga ya, karena kita juga praktek-praktek agama juga sinkretis gitu ya. Praktek-praktek keberagamaan orang-orang Islam di Indonesia itu dari dulu kan sudah sinkretis. Gitu. Praktek-praktek kenduri misalnya itu kan juga berdoa gitu ya, selamatan 7 hari, ya, 40 hari dan seterusnya itu kan juga sebetulnya praktek-praktek yang ditinggalkan oleh atau ditinggalkan tapi diwariskan praktek-praktek yang yang ditularkan itu oleh dari agama yang ada sebelum munculnya Islam itu ya, dari Hindu Buddha juga ada praktek semacam ini. Bahkan meskipun Indonesia ini mayoritasnya itu Sunni, Islam Sunni, tapi kan praktek-praktek yang diinisiasi oleh umat Syiah itu kan juga diadopsi gitu ya. Berjanji misalnya, kan Maulid Nabi itu kan dari kalau dilacakan dari praktek-praktek keberagaman dari umat Syiah gitu ya. Sehingga kalau kita kata sentris ya ini sinkretis gitu ya sebetulnya. Dan itu tidak masalah. Ya. Kemudian juga kalau saya melihatnya beberapa bentuk bangunan ibadah non Islam itu juga sudah juga campuran juga. Gitu. Nah ini ini hal yang menarik yang saya kira menjadi perhatian kita semua, yang mana bahwa keberagamaan yang sifatnya multi perspektif yang diperlukan ya. tanpa harus mereduksi keimanan seseorang. Jadi seringkali orang menganggap bahwa ketika kita bertemu dengan keimanan yang lain itu seringkali itu merupakan ancaman. Ya kadang-kadang umat beragama itu seperti membuat benteng ya. Tapi sebetulnya kan kalau kita betul-betul memahami keimanan kita masing-masing, sebetulnya iman kita kan bukan benteng, tapi cahaya ya, pelita yang menerangi kita di tengah gelap, bukan benteng gitu. Ketika kita merasa terancam, kita menjadikan sebagai benteng, kemudian kita tertutup. Nah, ya kita menganggap ini sebagai sebuah cahaya itu pelita itu, yang menerangi jalan kita. Ya. Nah, ketika kita menempuh perjalanan itu kita pasti butuh peta, pasti butuh cahaya, pasti butuh pelita. Ya. Di mana ternyata ada orang yang menempuh jalan yang berbeda dengan cahaya masing-masing, itu tidak masalah. Yang penting tujuannya sampai gitu ya. Ketika kita misalnya mau naik ke Gunung Slamet ya, kita bisa memilih arah dari manapun gitu ya. Dari jalan manapun, ketika kita naik ke sebuah bukit, kita bisa memilih jalan manapun. Yang menurut kita itu lebih baik daripada jalan yang lain gitu ya. Kita harus yakin pada jalan yang kita tempuh, tapi kita juga tahu bahwa orang itu menempuh jalan yang berbeda, yang menurut mereka masing-masing juga benar juga. Jadi perspektif beragama seperti itu. Dan itu sebetulnya diskusi semacam itu sebenarnya sudah banyak dilakukan sebelum reformasi ya. Istilahnya itu diskusi namanya filsafat perennial ya. Filsafat keabadian ya. Yang perintisnya saya Busennefer yang lihat bahwa ya tadi kira-kira bahwa tujuan agama itu semuanya itu satu ya. Jalannya itu berbeda-beda, metodenya berbeda-beda gitu kan. Jadi yang penting orang itu meskipun dia yakin pada jalannya, tapi mengakui bahwa orang itu mengambil jalan yang lainnya, barangkali itu ya barangkali benar menurut masing-masing, dan kita tidak boleh menganggap bahwa ini yang paling benar dan orang lain itu harus ikut kita. Kalaupun kita menganggap bahwa jalan kita jalan yang paling benar, kita tidak perlu mengkampanyekan pada orang lain. Tidak perlu mengatakan kamu salah, saya yang paling benar, tidak perlu seperti itu. Cukup kalau betul-betul kita yakin kita jalan yang paling benar, ya cukup disimpan di dalam hati dan praktekkan dalam otak kita. Kemudian kita menyerang orang lain yang sudah punya jalan yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian kalaupun saya kira ada kritik ya terhadap buku ini, mungkin saya kira penyusunannya saja, ya. Artinya urutan tulisannya saja, karena menurut saya dalam beberapa bagian itu ada loncat-loncat temanya, ya. Ada tema yang bahas tentang hal yang sifatnya mendasar ya, bisa mempersoalkan tentang definisi radikal, kemudian ngomong kasus tentang intoleransi dalam dunia pendidikan, kemudian lompat tentang membahas satu praktek keagamaan, lompat lagi pada kasus keberagaman yang damai, bagian kedua kemudian ya seperti itu tadi ya, lompat-lompat. Jadi kalau pembaca itu mencermati betul, itu memang agak seperti ini ya, orang naik mobil yang nyaman, tetapi dia melalui jalan desa yang bergunjal gitu ya. Jadi tetap enak, mobilnya tetap dipakai, tapi kok rasa ada yang mengganjal gitu. Jadi seperti ini, orang
naik Suzuki R3 tapi lewat di desa-desa di Gumelar itu ya. Jadi terasa betul ganjalan-ganjalannya gitu ya. Tetap enak, R3-nya tetap enak, tetap dulu, tapi ya tadi. Jadi itu saja sebetulnya. Lain saya kira baik dan saya kira perlu dilanjutkan. Jadi tidak berhenti pada tahapan buku ini, tapi mungkin perlu buku-buku lainnya yang mungkin sifatnya lebih ada lebih terintegral. Jadi kalau ini kan kumpulan tulisan dari masing-masing orang ya, saya kira sebagai awal itu sangat bagus. Tapi bagaimana kalau misalnya memang ada proyek nulis bersama, gitu. Nulis bersama itu artinya ini bisa saja dia diawali dengan riset ya, riset bersama tentang satu hal, ditulis bareng. Atau mungkin tidak perlu juga riset bersama, tapi mungkin ada kesepakatan kira-kira apa yang mau kita bahas dalam buku ini. Kalau masalah riset tidaknya terserah masing-masing penulis itu bisa. Tapi kalau memang lebih baik lagi, memang riset bersama sehingga kemudian bukunya jadi terkesan utuh. Ya. Tapi buku seperti ini diperlukan sebagai ya di internal sebagai penguat dan kemudian keluar juga ini ternyata juga ada komunitas seperti ini dengan praktek-praktek keagamaan seperti ini. Kemudian yang hal yang terakhir yang saya sampaikan adalah terkait dengan tadi yang dikatakan oleh Ketua Forsa bahwa meskipun Banyumas itu ya dalam konteks toleransi beragama itu baik-baik saja, tapi dulu Banyumas itu tidak baik-baik saja. Ya. Tidak baik-baik saja. Karena catatan nasional kan juga kemarin sempat saya singgung ya, jadi hasil survei dari banyak lembaga itu memang menunjukkan keprihatinan ya. Warning ya, ada alarming warning ya, ada peringatan yang bisa kita baca di berbagai laporan survei tadi. Meskipun kita bisa memperkenalkan metodologi dan lain, tapi tetap ini merupakan potret kenyataan ya, bahwa praktek-praktek yang intoleran itu semakin mengalami peningkatan ya. Survei LSI 2007, 2014, sampai 2017 juga menunjukkan hal tersebut ya. Kemudian juga survei sosial ekonomi nasional, ini BPS yang menyerahkan ya, bukan lembaga ecek-ecek ya, BPS yang menyerahkan itu juga menunjukkan misalnya orang itu semakin lama semakin merasa religius gitu. Ini survei ini dilaksanakan secara longitudinal ya. Longitudinal itu artinya orang yang sama ditanyakan pertanyaan yang sama sekian tahun kemudian ya. Jadi misalnya Bapak yang ditanya tahun 2007, tahun 2014 juga ditanya hal serupa ya. Bukan soal menikah, bukan, tapi soal dulu itu ditanya pertanyaan sama. Misalnya dulu pertanyaan itu bagaimana pendapat Anda jika tetangga Anda yang non Muslim itu mendirikan rumah ibadah di sekitar Anda gitu. Nah, sekian tahun pun ditanyakan pertanyaan sama kepada orang yang sama gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kecenderungan penolakan itu semakin meninggi. Meskipun persentasenya kita itu cuma berapa 5%, tapi 5% dalam konteks nasional itu mengkhawatirkan. Jadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan intoleransi agama dalam survei tadi, misalnya apakah Anda berkenan jika anak Anda menikah dengan agamanya berbeda, gitu ya? Apakah Anda berkenan jika anak Anda itu punya teman dari agamanya berbeda? Tadi kemudian termasuk dari pertanyaan apakah Anda keberatan jika tetangga Anda yang agamanya berbeda punya rumah ibadah, mendirikan rumah ibadah, apakah Anda berkenan jika ada orang non Muslim tinggal di tempat Anda? Ini karena surveinya kebanyakan umat Muslim. Ini angkanya semakin meningkat, semakin meningkat. Nah, tetapi saya juga kemarin sampaikan bahwa saya dan teman-teman itu pernah menulis artikel tentang hal ini ya. Jadi kami mengambil pendekatan berbeda. Kami itu saya, kemudian ada Profesor Arif Ansori Yusuf, ya, sekarang itu Ketua Dewan Guru Besar di Universitas Pajajaran. Kemudian ada Dr. Rizal Sidik dari Universitas Leiden di Belanda. Itu menulis artikel tentang kaitan antara intoleransi dengan faktor-faktor sosial ekonomi. Ya. Jadi dari hasil analis data sekunder kami atas survei BPS itu, survei BPS dan surveinya RAN Corporation, yang respondennya itu 30.000 di jumlah terbanyak, itu menunjukkan bahwa memang ini orang yang tinggal di daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi dan ada kesenjangan itu cenderung merasa intoleran. Gitu. Jadi
intoleransi itu bukan semata-mata muncul dari pemahaman keagamaan seseorang, tapi muncul dari situasi material itu. Situasi sosial ekonomi nyata. Jadi ada satu teori namanya teori kelangkaan sumber daya yang mengatakan bahwa dalam masa itu ada kelompok-kelompok yang bersaing untuk merebutkan sumber daya. Ya. Dan ketika ada kelompok yang paling dominan menguasai sumber daya, kemudian ternyata dia berhadapan dengan kelompok minoritas, itu dia merasa terancam gitu ya. Dan seringkali perasaan terancam itu ditunjukkan dalam aspek-aspek simbolik termasuk dalam konteks agama. Jadi sebetulnya merasa terancamnya dalam bidang ekonomi, tapi ekspresi dalam bidang simbolik agama gitu. Nah ini sebenarnya sudah terbukti dengan apa? Dengan kasus gerakan 212 gitu ya. Dalam gerakan 212 itu menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi penting karena begini, karena orang-orang yang terlibat dalam gerakan 212 itu bukannya dari kelompok-kelompok yang Islamis gitu ya, tapi dari kelompok-kelompok yang selama ini tidak dianggap sebagai kelompok Islamis. Termasuk itu masyarakat miskin. Mereka kemudian masyarakat miskin ikut protes karena memang mereka melihat kebijakan gubernur itu tidak memihak rakyat miskin. Tapi ekspresi ketidakpedulian mereka ya ekspresi agama itu. Memang ada juga faktor-faktor yang mendahulunya, misalnya bahwa ternyata di masyarakat yang kena gusuran di Jakarta itu ternyata yang mendampingi mereka ternyata orang-orang dari FPI ya. Bukan dari NU, bukan dari Muhammadiyah, tapi malah FPI yang mendampingi. Ya, kemudian ini juga menguatkan pemahaman mereka, oh ternyata memang yang seperti yang dikehendaki gitu. Itu menunjukkan bagaimana sebetulnya tajamnya itu. Dan bisa kami menunjukkan jelas ada kaitan yang sangat erat antara antara tadi tempat tinggal yang di situ ada tingkat kemiskinan tinggi dan tingkat ketimpangan yang tinggi dengan tingkat intoleransi. Kemudian faktor yang kedua yang memang tidak terlalu terkait dengan sosial ekonomi adalah tadi semakin orang itu merasa semakin agamis gitu ya. Jadi semakin orang merasa semakin agamis ya. Tapi itu bukan semata-mata merasa, tapi juga ditunjukkan, orang itu menunjukkan bahwa itu semakin agamis, semakin dia itu intoleran. Karena salah satu pertanyaan surveinya kan, apakah menurut Anda itu A, sangat agamis, biasa saja, atau tidak agamis? Gitu. Nah, jawaban ya atas, yang memilih nomor A, yaitu sangat agamis, itu ada kenaikan dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir. Seiring dengan itu, tingkat intoleransi juga semakin meningkat. Jadi ada korelasinya. Kami sudah melakukan cross-step secara statistik, ini menunjukkan hasil yang sangat kuat bahwa ada keterkaitan antara self-declare religiosity dengan tingkat intoleransi. Ya. Karena memang kalau kita ingin mengukur tingkat keagamaan seseorang itu secara kualitatif itu tidak bisa ya, secara survei tidak bisa ya. Yang kita lihat adalah self-declare itu tadi. Ya. Orang jawab bagaimana merasa dia ya. Jadi dan mereka pula dalam survei lanjutan tahun 2017 itu orang-orang yang menyatakan sangat agamis itu dari persentase itu ternyata semakin banyak dari kelompok yang non arus utama ya, yang Muslim ya, yaitu di luar NU juga di luar Muhammadiyah. Yaitu kategori orang Muslim dengan afiliasi yang berbeda. Gitu. Saya memang berbedanya terlalu beragam ya, karena kan yang namanya NU non Muhammadiyah itu kan juga banyak sekali ya, ada Persis, ada HTI, ada macam-macam ya. Tapi ya memang tidak mungkin survei itu pilihannya terlalu banyak itu tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin satu persatu NU Muhammadiyah Persis HTI nggak sama tablik nggak mungkin ya. Ikhwan Muslim nggak mungkin. Ya. Adanya cuman NU Muhammadiyah ada 4 ya. Tidak ada kaitan sama sekali dengan organisasi keagamaan, kemudian NU Muhammadiyah dan Muslim tapi berbeda gitu ya. Yang tentunya tentu saja yang paling tingkat intoleransinya paling tinggi adalah yang tidak punya afiliasi sama sekali dengan keagamaan. Ya. Jadi orang kira-kira ini ya, mungkin kalau istilahnya Muslim KTP ya, Islam KTP ya. Ini yang tingkat intoleransinya paling rendah gitu ya. Ya, tingkat yang paling tinggi justru yang di luar NU, di luar Muhammadiyah. Nah ini saya kira memang membuktikan bahwa organisasi keagamaan yang mainstream arus utama ya, walaupun ada banyak kelemahan ya, NU banyak kelemahan, saya kira Muhammadiyah juga ya, juga banyak kritikannya, tapi tetap saja menyediakan platform keagamaan yang lebih moderat daripada organisasi keislaman yang lain. Ya.
tentu saja mungkin saja di daerah NU Muhammadiyah luar NU Muhammadiyah bisa saja ada orang yang persis juga misalnya ternyata lebih NU juga ya. Ada teman saya yang dia mengaku itu sebetulnya keluarganya keluarga persis tapi belakangan jadi semakin NU gitu ya. Atau juga ada semakin Muhammadiyah gitu. Tapi kecenderungan umumnya seperti itu ya. Karena itu saya kira kemudian hal yang ketiga yang saya kira menarik untuk juga diperhatikan adalah bahwa ketika orang itu sampai pada pendidikan tinggi, kecenderungannya untuk menjadi intoleran itu semakin tipis, gitu, semakin rendah kecenderungan untuk menjadi intoleran. Artinya bahwa orang dengan tingkat pendidikan tinggi itu lebih cenderung untuk menunjukkan praktek-praktek yang sifatnya toleran daripada yang intoleran. Ya. Meskipun ada banyak faktor yang perlu di cross check ya, ini perlu riset lagi ya untuk memastikan hal ini. Ya. Jadi akhirnya kemudian kesimpulan kami adalah bahwa untuk menghadapi meningkatnya intoleransi, ya, yang pertama tentunya pendidikan harus diperbaiki, ditingkatkan tingkatnya. Tapi bukan pendidikan seperti ada sekarang gitu ya, lebih mendorong orang untuk menjadi tukang ya. Pendidikan yang baru menjadi ahli-ahli terampil, siap masuk dalam industri, bukan seperti itu. Tapi pendidikan yang mengutamakan keadaban ya, keadaban, kemudian mengedepankan prinsip multikultural itu yang perlu dilakukan. Bukan pendidikan dalam konteks pengembangan pendidikan dalam konteks pengembangan arah keahlian seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini, pemerintah itu haruslah menyediakan paket-paket kebijakan yang memang bisa mengurangi ketimpangan, ya, bukannya memperlebar ketimpangan. Ya. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang malah semakin memperlebar ketimpangan itu dengan adanya omnibus law itu semakin memperlebar ketimpangan ya. Karena misalnya pekerja sektor pekerja itu semakin rentan karena didorong lembaga itu untuk menyewa pekerjaan-pekerjaan sifatnya outsourcing gitu. Jadi praktek outsourcing yang sudah ada sebelumnya itu semakin dikuatkan dengan omnibus law. Artinya ini jumlah orang prekariat ya. Prekariat itu artinya orang yang seakan-akan tidak miskin tapi sebenarnya miskin. Itu semakin meningkat. Jadi contoh seperti yang saya misalnya ini istilahnya sekarang gig ekonomi ya. Gig ekonomi itu ekonomi misalkan penampilan jadi seolah-olah ini pekerjaan bebas tapi sebetulnya tidak bebas tapi sangat terancam ya. Seperti misalnya ini orang-orang bermitra dengan ini Gojek dan ya seperti itu. Itu kan sangat tentang mereka itu ya. Jadi mereka itu bukan karyanya Gojek, mereka mandiri ya. Tapi apakah mandiri itu berarti kemudian pendapatannya juga baik? Ternyata tidak. Ternyata kan juga kebijakan perusahaan itu membuat malah kadang-kadang mereka semakin lemah, semakin ketinggalan pendapatannya. Jadi artinya kemudian ada justru berpesan kaum prekariat ya. Mereka itu artinya orang-orang yang kelihatannya nyaman tapi sebenarnya rentan posisinya. Dan penemuan kami menunjukkan hal itu bahwa orang itu kalau dalam situasi ekonomi yang tidak nyaman ya, dia ada istilahnya ada peningkatan job insecurity, merasa kerjaan tidak aman, itu semakin cenderung untuk merasa intoleran gitu ya. Karena tadi ada teori kelangkaan sumber daya itu tadi, ketika orang itu merasa tidak aman secara sosial ekonomi, kemudian dia bisa juga semakin merasa intoleran ketika bertemu dengan orang-orang dari yang berbeda ya, karena dia itu wah ini sebagai ancaman ini, wah ini akan mengambil alih pekerjaan saya seperti itu. Amerika saya kira juga menjelaskan kasus semacam itu bahwa hadirnya orang-orang yang itu berbeda dengan masyarakat kulit putih ya, di Amerika itu membuat merasa tidak nyaman dan memang terbukti. Dan ini kemudian fakta ini kemudian semakin betul-betul bisa dieksploitasi oleh Donald Trump sehingga dia bisa menang pemilu. Jadi pemilih utama Donald Trump orang-orang yang merasa terancam oleh keberadaan orang-orang dari budaya lain ya, karena dia itu mengancam ceruk penghasilan mereka kira-kira seperti itu. Jadi ketika ceruk penghasilan mereka terancam, kadang-kadang larinya ke agama gitu ya. Sehingga ini yang kemudian memang hal-hal ya jadi secara pendidikan dan secara sosial ekonomi memang betul-betul perlu sekali perhatian dari pemerintah. Dan itu saya kira menurut kami setidaknya itu menjadi faktor-faktor yang bisa mitigasi syukur-syukur bisa mengurangi hal-hal sifatnya intoleran. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai mungkin awalan dari diskusi kita pada malam ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Mas Heriati. Jadi memang kalau bicara dengan sosiolog itu penjelasannya panjang dan sangat akurat, statistik sekali itu ya, karena bicaranya sudah tidak sekedar
sesuatu yang hanya tampil di surface, di permukaan saja, maka lalu kemudian ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail mengenai bagaimana toleransi itu bisa terjadi, lalu hal-hal apa yang menyebabkannya. Bahkan tadi ada bicara soal ekonomi, sosial, dan politik. Itu kan mengingatkan saya pada apa yang dikatakan Gus Dur, bahwa perdamaian tanpa keadilan itu adalah ilusi. Jadi seperti itu. Mungkin untuk para audiens yang ada di studio dan teman-teman yang ada di Zoom, ada pertanyaan untuk memulai diskusi kita kali ini. Yang satu yang lupa tadi belum disebut dari awal, acara ini terselenggara atas kerjasama dengan Laboratorium Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman. Yang kebetulan Mas Haryadi ini salah satu dosen di jurusan sosiologi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di studio dan ada yang ada di Zoom. Ada pertanyaan teman-teman dari kampus Universitas Sudirman di sebelah sana. Itu ada junior-juniornya itu, Mas. Di Zoom ada pertanyaan nggak, Mas? Halo. Ini biar nggak getar harusnya, Pak. Oke, belum ada. Oke, ada pertanyaan dari Mas Mualim, silakan. Ini mau ngomongin soal riset ini, Mas. Riset berkelanjutan. Ya artinya tadi saya lupa menyapa Pak Zainuddin di Jogja. Jadi, ya intinya tadi belum kesebut nama Pak Zainuddin dari saya. Gitu. Jadi selamat malam Pak Zainuddin, apa kabar? Semoga sehat bersama teman-teman di sini. Intinya begitu Pak. Saya senang Pak Zainuddin bisa mengikuti sampai malam hari ini. Baik Pak Haryadi, ini menarik sebenarnya kalau kemudian sebenarnya tema-tema yang diusung oleh Forsa itu sebenarnya juga tidak ansih pluralisme ya, ternyata dia juga kemudian akan ditarik pada sosiokultur, pada bahkan ekonomi politik misalnya. Ternyata ada tema-tema lain yang memang ya tadi disampaikan, misalnya orang bisa kemudian radikal karena persoalan ceruknya diganggu misalnya gitu. Nah ini pertanyaan saya, kira-kira dalam konteks Banyumas ataupun ya Indonesia secara umum gitu, antitesa apa yang perlu dihadirkan? Ya kalau misalnya di Forsa kan ini lempeng-lempeng semua ini ya. Soleh-soleh semua lah ibaratnya begitu. Ini kan gus gitu. Kecuali Mas Alfian itu kafir gitu. Nah ini kira-kira apa yang bisa dikonstruksi ya agar yang soleh-soleh ini gitu itu lebih tajam di dalam tadi misalnya membaca bahwa ya ada problematika ekonomi, ada problematika apa tadi lah bahasanya ceruk dan seterusnya yang kemudian berimbas pada apa tadi ekstremisme ataupun kemudian persepsi kalau ada yang lian kemudian itu musuh ataupun harus menghindar atau harus hilang dari lingkup saya misalnya. Nah ini mungkin pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Zainuddin atas partisipasinya. Juga beli buku katanya 7 eksemplar belum tak kirimi. Pak Zainuddin. Kayaknya kalau nanti nggak kebagian nunggu cetakan kedua Pak Zainuddin. Terima kasih. Matur nuwun Pak Haryadi. Ya, saya kira memang kita perlu melihat betul ya, apakah memang Banyumas ini menjadi wilayah yang sifatnya kelompok-kelompok moderat ada itu sebenarnya seperti apa? Apakah semata-mata karena budaya Banyumas yang terbuka atau ada penyebab lainnya? Ya? Selama ini kan dalam berbagai forum diskusi kan yang disebut sebagai faktor mengapa Banyumas ini menjadi wilayah yang multikultural, katakanlah plural ya, paling tidak plural ya, plural dan
kemudian moderat pemahaman keagamannya itu ya karena faktor budaya Banyumas yang terbuka. Meskipun demikian, seperti kita pahami, ini juga bukan berarti kemudian ini menjadi sesuatu yang sifatnya abadi ya. Banyumas sebagai tempatnya kelompok-kelompok moderat itu bukan tidak abadi gitu. Kalau kita betul-betul merawatnya, melestarikannya. Karena dulu kan kita tidak kepikiran, misalnya dulu saya tidak kepikiran bahwa nanti akan ada pelaku teror dari Banyumas ya. Atau ada kejadian teror di Banyumas, kita nggak kepikir di situ. Kalaupun ada kejadian teror tidak terkait dengan gerakan-gerakan di luar sana gitu. Tapi ternyata kejadian gitu ya. Ternyata kemudian beberapa pelaku teror itu ketika saya pernah ada yang di mana di Tangerang di mana, ternyata kemudian pelakunya dari Banyumas. Kemudian ya belum terlalu lama juga ada langsung ke Polres, ada serangan teror juga yang terkait dengan gerakan di luar. Jadi bukan sesuatu yang terpisah dari itu. Ya. Nah ini kemudian ini yang memang perlu betul-betul kita cermati ya. Belum lagi kemudian beberapa teman-teman di NU maupun Muhammadiyah juga mengabarkan bahwa di tempat-tempat terpencil di desa-desa terpencil itu sudah mulai masuk kelompok-kelompok yang membawa pemahaman keagamaan yang ekstrim. Gitu. Nah ini kemudian memang harus betul-betul kita cermati. Jadi kita tidak bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang terbeli begitu saja. Kita tidak bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang sifatnya akan lestari. Ya. Jadi kalau kita tidak rajin-rajin turun ke bawah, gitu, kemudian mengamati situasi, kemudian untuk memperkuat pemahaman keagamaan sipil moderat itu ya ini ya memang saya khawatir ini juga lama-lama akan berdampak juga pada wajah keberagamaan dan keberagamaan dari masyarakat Banyumas yang dikenal toleran, moderat, plural dan seterusnya. Nah selama ini menurut saya kira juga ada faktor sosial ekonomi juga ada ya, karena kalau saya tidak keliru ya itu Banyumas ini indeks Gininya itu rendah, artinya tingkat ketimpangannya itu tidak seperti di Solo gitu ya, tidak seperti di Solo, tidak seperti di mana di beberapa tempat lain yang memang jadi yang sebagai sarang-sarang ini ya. Bahkan tingkat indeks Gini di Cilacap itu lebih tinggi dari Banyumas. Nah itu sebabnya maka muncul FPI bisa ada di sana sampai dengan sekarang gitu ya. Meskipun barangkali secara formal bubar, tapi ya secara tidak formal kan pelakunya masih ada. Gitu ya. Orang-orang masih ada gitu ya. Jadi sebagian bisa menjelaskan mengapa kemudian di Banyumas itu ya tidak terlalu ekstrem ya. Tentunya ketimpangan pendapatan ada di setiap daerah ada, sepanjang pemerintah itu belum memiliki keadilan sosial ekonomi, memang tetap di tempat manapun tidak ada yang kebal dari ketimpangan, tidak ada daerah yang kebal dari kemiskinan. Tetapi ketika tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan tidak terlalu tinggi, maka memang ruang untuk berkembangnya praktek-praktek intoleran memang hampir tidak ada. Ya. Nah, di luar itu kemudian menurut saya dari dulu juga memang paham keagamaan yang disebarkan itu memang ini menciptakan situasi sehingga kemudian orang merasa tidak perlu belak-belakan ya, dalam berpendapat. Di samping juga memang ini faktor yang menarik adalah bahwa di Banyumas ini kita dapat ruang-ruang publik di mana orang-orang dari berbagai agama, suku, budaya itu tercampur baur. Ya. Kalau di beberapa kota ada semacam segregasi ya, jadi ada beberapa kota, oh ini tempatnya orang miskin gitu ya. Misalnya kalau di Jogja kan ada kampung khusus pencopet itu ada, ya kampung copet ada sendiri. Ya. Kalau Jakarta apalagi ya, Jakarta ada kampung Arab, ada kampung Ambon, ya. ada kampung narkoba seperti itu. Ya. Kalau di Banyumas ini relatif atau campur ya. Kemudian juga sosial di daerah itu juga sering kita jumpai tempat-tempat yang dapat dikatakan pecinan gitu ya. Di Jogja ada pecinan, di Banyumas nggak ada pecinan itu. Ya. Teman-teman Tionghoa itu hidupnya campur baur dengan masyarakat yang non Tionghoa ya, masyarakat Jawa murni, dalam murni ya, karena tidak ada yang murni sebetulnya. Saya tidak percaya ada yang murni di dunia ini. Ya. Semuanya sebenarnya sinkretis menurut saya. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa tidak ada kelompok-kelompok yang eksklusif ya. Dalam konteks keragaman, dalam konteks multikultur tidak ada kelompok yang eksklusif. Gitu ya. Dan banyak ruang publik terbuka seperti itu ya, taman-taman kota, kemudian
gelombang stadion olahraga itu sebenarnya tempat-tempat yang seperti itu yang memungkinkan orang itu bercampur ya. Saya terutama kalau Sabtu Minggu itu hampir pasti itu berolahraga di Perubahan ya, belakang RRI ya. Itu kan ada banyak orang kumpul ya. Saya bukan sekali dua kali terlihat itu orang-orang dari berbagai kultur, dari berbagai suku itu berkumpul, berinteraksi dengan baik, dengan intim gitu ya. Itu adalah arti baik ya. Hangat itu ya. Ada saya berkali-kali misalnya ada ibu-ibu berkerudung ya, jalan kaki sambil bergandengan dengan perempuan yang mengenakan salib di dadanya gitu ya, mengenakan salib gitu ya. Ini pemandangan biasa saja di sana. Artinya ini berarti memang perlu ruang-ruang publik yang terbuka, yang di situ itu aksesnya tidak eksklusif sehingga kemudian orang bisa bercampur secara multikultural gitu. Di Banyumas ini ada ya. Kalau di tempat lain saya kira saya nggak tahu ada tidaknya. Jadi menurut saya tidak eksklusif ya. Ya kalau dalam konteks sosial ekonomi jelas kita lihat ada eksklusisme ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih menikmati sumber daya daripada kelompok-kelompok yang lain. Tapi di lain itu juga ada gitu ya. Jadi menurut saya itu ya. Jadi kalau di Banyumas itu ya tadi karena faktor memang secara kalau kita lihat dari indeks Gini itu memang tidak terlalu timpang ya. Kemudian dari segi kebudayaan itu memang keagamaan hidup di Banyumas dan dilestarikan di sini juga regulasi moderat dan itu dipelajari dengan baik. Kemudian juga ada ruang publik yang terbuka sehingga buat ada interaksi antar interaksi multikultural yang sifatnya akrab dan memelihara kebersamaan ini. Ini saya kira faktor-faktor yang saya kira menjadi sebutan lesson learn yang dapat didapatkan dari Banyumas ini. Dan itu saya kira yang perlu juga ditulis gitu ya. Jadi kalau selama ini kan dibicarakan saat ini bagaimana kalau kita tulis bagaimana. Jadi mungkin bisa mungkin agenda riset dari Forsa mungkin ya seputar interaksi antar interaksi multikultural di Banyumas. Itu bisa menjadi agenda berikutnya. Agenda berikutnya. Kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Haryati atas penjelasannya dan satu tema penelitian yang mungkin akan bermanfaat untuk Forsa ke depan. Yang ini potensial karena tadi disampaikan juga oleh Mas Haryati bahwa Forsa ini tidak diisi oleh orang-orang tua gitu kan, tapi oleh anak-anak muda yang dinamis dan mungkin berpotensi untuk bisa jadi intelektual di masa depan gitu. Mungkin di penghujung acara ini dari Mas Wery saya minta sedikit closing statement kan gitu. Dari diskusi kita ini ada closing statement lah, kalimat penutup untuk sesi ini. Ya, mungkin kalau closing statement dari saya, apa yang dipaparkan dari Pak Haryati sudah cukup jelas, sangat komprehensif. Jadi PR bagi kita juga untuk bisa menciptakan budaya literasi, kemudian supaya bisa mengedukasi, bukan saja kaum itu, tapi dari grassroots juga bisa diedukasi. Paling itu saja Mas Alfian, supaya Banyumas tetap rukun, Forsa makin jaya juga. Oke, terima kasih. Ternyata ada yang tanya ini di kolom chat. Jadi belum mau ditutup nih. Silakan raise hand, Mbak Linawati Ningsih. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Panggang, Gunung Kidul. Tadi masalah buku itu kok saya kurang bedah bukunya. Kurang paham. Apakah itu semacam kumpulan tulisan dari beberapa orang begitu atau bagaimana? Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan judulnya Merawat Kebinekaan dari Bawah. Seandainya mau pesan bukunya itu, kontak personnya siapa? Kemudian nanti teknis pengirimannya bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga,
ketiga, mungkin Banyumas itu termasuk wilayah yang ini ya, sangat moderat sekali ya. Tetapi kalau di tempat kami itu, Banyumas itu mungkin hanya di lingkungan RT saya saja. Kalau di RT saya itu kalau misalnya ada perayaan hari raya, kami pasti saling berkunjung. Ini di skup kecil saja ya. Tetapi kalau di Panggang itu masih tingkat kecamatan itu masih sangat tabu sekarang itu untuk berkunjung atau mengucapkan selamat hari raya itu. Jadi di tempat kami mungkin untuk tingkat toleransinya masih rendah. Ini hanya sharing saja nggih. Sharing saja tadi bercermin dari wilayah Banyumas itu yang luar biasa toleransinya. Masalahnya sangat tipis atau bahkan tidak ada. Tetapi kalau di wilayah kami itu toleransinya masih sangat rendah. Nih, untuk berkunjung saja kami sangat tertutup, tabu. Mungkin hanya lewat WA saja. WA saja itu kalau kita tidak mendahului tidak akan ada yang mengucapkan selamat gitu. Jadi sangat sangat terkesan. Apresiasi untuk wilayah Banyumas yang bisa membuat masyarakatnya lebih toleran. Itu saja. Kemudian untuk informasi bukunya, saya sangat tarik. Matur nuwun. Bisa dikomunikasikan via chat di Zoom. Ya, Mas Admin. Yap. Oke. Di data via chat ya. Nggih, nanti saya untuk Mbak Linda minta ketik di chat nggih. Ketik nomor WhatsApp-nya nanti biar dihubungi sama admin nggih. Oh nggih. Ya, jadi ya. buku ini itu adalah kumpulan tulisan dari 20 dari ada 10 pengurus dari Forsa, lalu 20 dari peserta Interfaith Youth Camp. Jadi tahun lalu kebetulan kita mengadakan kemah pemuda lintas agama di Banyumas yang karena keterbatasan tempat dan juga harus mengikuti protokol kesehatan gitu kan. Nah, waktu itu tahun lalu masih tinggi-tingginya COVID waktu itu, maka kita batasi peserta hanya 20 yang terdiri dari perwakilan masing-masing agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada dari penghayat kepercayaan juga, seperti itu. Lalu kemudian bahkan sebelum berangkat camp, seluruh peserta kita minta untuk menulis gitu. Kita minta untuk menulis dengan tema toleransi dan pandangan pluralisme menurut ajaran agama masing-masing. Lalu kemudian kita bahas di Interfaith Youth Camp itu yang berlangsung selama 2 hari. Kemudian ada ya dengan sedikit perbaikan lah gitu, tulisan dari teman-teman muda ini yang kurang lebih pesertanya kisaran usia 18 sampai 25 tahun seperti itu. Nah, maka kita berinisiatif untuk mengeluarkan satu buku yang berjudul Merawat Kebinekaan dari Bawah ini. Ya, kami upayakan yang sebenarnya kami inginkan itu bahwa acara camp itu akan bisa berlangsung setiap tahun kan gitu. Tapi mungkin kalau tahun ini belum bisa ya, tahun depan nanti mohon dukungan dari teman-teman kan gitu. Support dari teman-teman yang lain, atau mungkin bisa camp dari perwakilan Forsa di masing-masing kabupaten yang sudah dibentuk oleh DC gitu kan, kita bentuk camp bersama seperti itu untuk yang tadi katakan bahwa kerukunan dan multikulturalisme itu kan harus diupayakan secara sustain gitu, secara berkelanjutan, maka kerja-kerja ini akan selalu abadi dan selalu terus harus diupayakan. Mungkin untuk yang ketiga tadi perlu ditanggapi Mas Haryati untuk kondisi di sana atau mungkin baiknya seperti apa gitu. Karena kondisi di Panggang tadi kan beliau
apresiatif dengan apa yang Ini hanya sekedar sharing saja ya. Jadi apresiasi untuk wilayah Banyumas kok bisa seperti itu. Soalnya di tempat kami itu menjadi apa ya? Menjadi tabu itu ketika Nyun Sewu di tempat kami itu sekarang ada pondok pesantren. Nah, pondok pesantren yang dulunya kami itu sangat rukun antara umat beragama, tapi setelah muncul pondok pesantren itu kok kenapa dulunya yang saling sapa sekarang seolah-olah tidak mau menyapa, buang muka seperti itu saja. Jadi itu sekarang sudah mulai muncul gitu di tempat kami gitu. Baik, ya saya kira terima apresiasinya terhadap kondisi Banyumas. Jadi saya sendiri belum pernah menjangkau daerah sana sehingga mohon maaf tidak bisa berkomentar apa ada seperti itu. Cuman kalau dari segi indeks gininya itu saya kalau saya tidak keliru itu cukup tinggi ya. Artinya timpangan pendapatan di Gunung Kidul itu relatif tinggi dan juga tingkat kemiskinannya juga lumayan tinggi juga ya. Dan karena itu ketika ya kalau dikaitkan dengan hasil riset ya, hasil survei ya, hasil bukan survei tapi hasil analisis survei itu yang pernah kami lakukan itu saya kira cocok gitu ya, bahwa ketika orang itu tinggal di daerah yang tingkat ketimpangannya tinggi dan tingkat kemiskinan juga tinggi, itu memang mungkin sekali muncul perilaku sifatnya intoleran. Tapi sekali lagi memang perlu, saya kira memang perlu riset lebih baik ya. Kalau tadi kan cuma berkomentar, saya asal komentar saja ya, karena perlu betul-betul situasi wilayahnya seperti apa ya, kemudian kondisi demografinya bagaimana, kemudian dari segi sosial ekonomi di sana seperti apa, ini yang perlu riset lebih lanjut. Nah mungkin kalau saya sih cukup yakin bahwa di daerah tersebut di Gunung Kidul itu ada semacam kerukunan antar umat beragama ya, saya cukup yakin ya, karena hampir di semua kabupaten ada. Nah ini barangkali dari FKUB-nya perlu mengadakan semacam riset tentang munculnya intoleransi semacam itu ya. Karena sebetulnya kalau di daerah Jogja itu kan kalau berapa kali kita diikuti berita kan muncul kejadian-kejadian seperti intoleran ya, seperti orang dimakamkan ya, ternyata dia bukan muslim ya, kemudian dirusak makamnya dan seterusnya gitu ya. Ini tentunya merupakan suatu peringatan ya bagi umat di Jogja ya, bahwa ternyata Jogja tidak lagi istimewa. Ternyata tidak lagi istimewa Jogja itu dalam konteks itu ya. Sehingga lagi memang perlu saya kira apalagi tidak FKUB-nya di Gunung itu perlu melakukan riset, tentunya bisa menggandeng perguruan-perguruan tinggi di sekitar itu ya, karena ya Gunung Kidul dengan lokasi UGM kan tidak terlalu jauh ya. Jadi saya kira FKUB di Gunung Kidul itu bisa bekerjasama dengan pihak UGM dalam studi ini ya, CRCS ya, cross religious cultural studies ya. Jadi kajian lintas agama, lintas budaya. Jadi menurut saya ini bisa menjadi mitra dari FKUB di Gunung Kidul untuk melakukan riset tentang tingginya tingkat intoleransi di Gunung Kidul. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Kita tidak bisa, kami tidak bisa mengatakan lebih lanjut. Ini mungkin Forsa kami sekedar info, kami kemarin tuh mengikuti interacting live-in yang kebetulan diketahui oleh Pak Zainuddin. Mungkin kita juga bisa sebagai inspirasi bahwa ternyata Forsa juga bisa menerbitkan suatu karya. Mungkin nanti Pelita Jogja juga bisa menerbitkan karya. Jadi kemarin itu kami baru saja 3 hari di Hotel University milik UIN itu yang diketuai oleh Pak Zainuddin itu kami lintas agama juga lintas iman itu ikut interacting live-in selama 3 hari dan sudah ada grup yaitu Pelita Jogja. Semoga nanti kami bisa mencontoh Forsa itu mempunyai karya yang baik juga untuk tempat kami di daerah Yogyakarta itu.
Mungkin begitu, matur nuwun. Matur nuwun atas sharing dari Mbak Linawati Ningsih. Karena waktu sudah menjelang, sudah larut ya. Artinya diskusi ini juga harus dibatasi kan gitu. Dari saya mungkin untuk teman-teman, terima kasih atas apresiasi teman-teman yang sudah mengikuti secara online kan gitu. Mungkin selanjutnya nanti antar hasil antar kursa di kabupaten itu nanti yang hasil live in dengan DC Dialog Center, nanti selanjutnya mungkin kita bisa kayak ngobrol-ngobrol bersama, sharing session itu yang difasilitasi oleh Dialog Center misal seperti itu. Lalu juga untuk Banyumas khususnya bahwa keberagaman itu harus dilakukan betul-betul untuk turun ke bawah kan gitu, agar efeknya bisa dirasakan oleh teman-teman yang ada di bawah, tidak hanya dihegemoni oleh misalnya tokoh-tokoh agamanya saja misalnya gitu. Itu nanti akan jadi toleransi semua, atau mungkin hanya bicara toleransi dengan berupa pembangunan simbol-simbol atau rumah ibadah bersama di satu lokasi gitu kan, yang kabarnya akan segera dibangun. Itu baik mungkin gitu, tapi saya pikir harus ada langkah yang lebih real kan gitu, yang lebih bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat secara luas kan gitu, tidak hanya berupa bangunan simbol-simbol. Seperti itu masukan dari saya untuk masyarakat di Banyumas. Terima kasih dari kami Forsa Banyumas. Terima kasih juga untuk Laboratorium Sosiologi. Ada closing statement dari Pak Ketua? Tidak cukup. Oke, terima kasih. Oke, untuk seluruh peserta bisa akan diabadikan oleh Oke, sudah? Bisa difoto 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebagai penutup dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengurus Forsa bisa foto bersama di atas panggung. Seksi konsumsi. Iya, dan boleh berkonsumsi. Oh iya, buku sih.